Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan melanjutkan materi programasi linear metode grafik. Kita telah mendapatkan titik penyelesaian yang paling tepat untuk perusahaan Udesuma, di mana X1 untuk sepatu wanita sebanyak 25,7 unit, sedangkan untuk X2 sepatu anak sejumlah 21,5 unit. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z pada fungsi tujuan, di mana Z adalah keuntungan, di mana persamaannya adalah Z sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2. Jadi, berapakah nilai Z maksimum? Maka 4000 X1 sini sudah diketahui 25,7, sedangkan X2 itu 21,5, sehingga 4000 dikali 25,7 itu hasilnya 102.800 ditambah 1000 dikali 21,5 hasilnya 21.500. Jadi nilai Z maksimum adalah 124.300. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z pada fungsi tujuan, di mana Z adalah nilai keuntungan (124.300). Caranya sama dengan mencari titik koordinat sebelumnya ya, yaitu misalnya X1 sama dengan 0. Maka X2 ini adalah merupakan persamaan yang kita dapat di slide sebelumnya ya, slide 24. Mungkin rekan-rekan mahasiswa kalau ingin menelusuri bagaimana cara mendapatkan persamaan garis fungsi tujuan ini, bisa kembali ke slide 24, di mana persamaan garis fungsi tujuannya adalah X2 sama dengan 1/1000 Z dikurang 4X1. Nah, berapakah X2? Nah, kita buat permisalan, karena kita di sini adalah untuk mencari titik koordinat garis keuntungan 124.300. Misal X1 sama dengan 0. Ya, maka tadi persamaannya X2 adalah 1/1000 Z dikurang 4X1, di mana X2 sama dengan 1/1000, di mana Z-nya tadi nilainya adalah 124.300 dikurang 4 dikali 0 ya, karena X1 dipermisalkan adalah 0. Sehingga X2 sama dengan 1/1000 dikali 124.300. Maka X2 sama dengan 124.300 dibagi 1000 didapat 124,3. Maka X2-nya adalah 124,3. Maka di sini titik koordinatnya adalah X1 0, X2-nya 124,3. Selanjutnya, kita buat permisalan X2 sama dengan 0. Maka persamaannya ya, kita tetap menggunakan persamaan garis fungsi tujuan, di mana X2 sama dengan 1/1000 Z dikurang 4X1. Berapakah X1? Maka X2 dimisalkan 0, maka 1/1000 dikali Z yang sudah diketahui 124.300 dikurang 4X1. Kemudian 124.300 dibagi 1000 didapat 124,3 dikurang 4X1. Nah, kemudian di sini karena minus 4X1 ini di sisi kanan, saya pindahkan ke sisi kiri, maka menjadi nilainya plus 4X1.
sama dengan 124,3. Maka X1 sama dengan 124,3 dibagi 4 didapat 31,075. Didapat maka X1 sama dengan 31,075. Maka titik koordinatnya adalah X1 31,075 sedangkan X2 sama dengan 0. Ya, maka jadi garis keuntungan untuk persamaan 4000 X1 ditambah 1000 X2 sama dengan 124.300. Kita telah mendapatkan titik koordinat X1-nya 31,075 dan X2-nya 124,3. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah grafik garis keuntungan Z 124.300. Di mana inilah garis keuntungannya yang berwarna biru, di mana X1 di sini adalah 31,075 sedangkan X2 124,3. Kemudian antara dua garis titik koordinat ini kita hubungkan sehingga kita dapatkan garis keuntungan 4000 X1 ditambah 1000 X2 sama dengan 124.300. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki 3 alternatif garis keuntungan perusahaan Unisuma. Nah, di mana yang hasil pertama ini adalah merupakan persamaan 4000 X1 ditambah 1000 X2 sama dengan 100.000. Maka kita sudah mendapatkan ya nilai X1-nya 25 dan X2-nya 100. Kalian bisa lihat di slide sebelum-sebelumnya bagaimana cara mendapatkan nilai X1 dan X2 karena kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian pada alternatif kedua, persamaan 4000 X1 ditambah 1000 X2 sama dengan 250.000. Maka X1 sama dengan 62,5 dan X2 sama dengan 250. Maka didapat hasil, sedangkan hasil ketiga, nah hasil ketiga ini yang baru kita dapatkan tadi. Persamaannya 4000 X1 ditambah 1000 X2 sama dengan 124.300. Maka X1-nya 31,075 dan X2-nya 124,3. Ya, di sini nanti kita coba membedakan bagaimana sih pengaruh ya garis keuntungan terhadap keuntungan yang akan kita peroleh. Nah, di sini adalah berikut alternatif ya garis keuntungan perusahaan Unisuma yang memiliki 3 alternatif tadi. Ya, kita lihat di sini adalah keuntungan yang paling besar adalah keuntungan garis yang berwarna hitam 250.000, sedangkan keuntungan berikutnya yang garis berwarna biru adalah garis keuntungan 124.300. Sedangkan garis yang berwarna merah ini adalah garis keuntungan 100.000. Artinya semakin besar keuntungannya, maka semakin besar pula nilai X1 dan nilai X2-nya. Coba kita lihat di sini. Nilai X untuk keuntungan 250.000, nilai X1-nya itu melebihi dari ya sekitar 250 X2-nya. Sedangkan X1-nya ini sekitar 65. Kalau kita lihat ya, ini permisalan. Nah, kemudian kalau untuk garis keuntungan 124.300, maka nilai X1-nya itu lebih kecil lagi. Ya, ini sekitar 35 ya, kurang lebih lah ya. 35, sedangkan nilai X2-nya sekitaran 30-an di sini. Nah, kemudian jika garis keuntungannya itu lebih kecil lagi 100.000, maka nilai X1-nya juga akan lebih kecil lagi. Ini sini kurang lebih sekitar 30-an, sedangkan nilai X2-nya adalah 100. Ya, semakin kecil keuntungannya, maka semakin kecil pula produksi X1 dan X2-nya. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini saya akan mencoba menyatukan kembali ya dari ketiga garis keuntungan dengan kelima titik ekstrim ya area kendala.
Nah, dapat disimpulkan bahwa kalau kita menggambarkan kedua garis keuntungan ini, maka kita akan menentukan bahwa semakin besar nilai Z, Z itu adalah keuntungan tadi ya, keuntungan, semakin jauh garis keuntungan ini dari titik origin. Dengan demikian, nilai Z yang maksimum ini ditemukan pada garis keuntungan yang terjauh dari titik origin, tetapi yang masih terdapat di dalam atau pada batas daerah penyelesaian layak. Garis yang dimaksud adalah garis yang memenuhi nilai X1 25,7 dan X2 21,5 atau Z sebesar 124.300 ya. Yang ini yang berwarna biru ya, garis keuntungan berwarna biru. Jadi secara grafik, titik penyelesaian yang tepat untuk perusahaan sepatu Udesuma adalah 25,7 unit sepatu wanita dan 21,5 unit sepatu anak. Ya, jadi yang paling optimal di sini adalah yang garis keuntungan 124.300, sehingga yang garis keuntungan 250.000 itu tidak memungkinkan, makanya saya hilangkan. Sedangkan garis keuntungan 100.000 juga saya hilangkan karena terlalu kecil. Karena kita masih memiliki peluang yang lebih besar, yaitu 124.300, di mana dia bersentuhan dengan titik ekstrim 4 di sini.